Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kerja kami dalam media Powtoon atau animasi bergerak. Nah, materi dari kami ini berjudul Konflik Sosial di Indonesia. Gambar yang kalian ini lihat ini adalah contoh konflik yang terjadi di Indonesia loh teman-teman. Pengertian konflik sosial secara umum. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Jika ditinjau dari aspek geografis, maka konflik sosial adalah konflik yang terjadi karena perselisihan yang diakibatkan karena sumber daya alam, pencemaran lingkungan, serta pembangunan liar. Penyebab terjadinya konflik sosial yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena perbedaan sumber daya alam yang tidak seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya, membuat manusia untuk mencari kekayaan alam di daerah lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah degraded theory atau teori ketamakan. Kerakusan atau rasa tidak puas merupakan salah satu sifat buruk yang secara sengaja dilakukan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam. Hal ini merupakan salah satu penyebab konflik yang sangat fatal. Yang ketiga, perpindahan penduduk. Iya, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk juga bisa menyebabkan konflik sosial loh teman-teman. Perubahan yang dibawa oleh penduduk dari daerah mereka dapat menyebabkan konflik. Sebagai contoh, kamu yang berasal dari kota baru datang ke wilayah desa dan kamu sering membuang limbah secara sembarangan dan dapat mengganggu lingkungan sekitar. Jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Adapun dampak terjadinya konflik sosial, yang pertama bencana alam. Bencana alam tak hanya disebabkan oleh sifat alami dari alam saja, melainkan juga disebabkan oleh manusia. Sebagai contoh, sampah yang kamu buang dapat menyebabkan banjir, serta puntung rokok yang kamu buang secara tidak sengaja dapat menyebabkan kebakaran hutan. Jangan lalai ya teman-teman. Dua, global warming atau perubahan iklim. Suhu yang meningkat tidak seperti biasanya merupakan dampak yang akhir-akhir ini kamu dan saya dapat merasakannya. Hal ini terjadi karena penebangan hutan, emisi gas bahan bakar, limbah industri, dan lain-lain. 3. Gangguan jaringan makanan. Rantai makanan juga terganggu loh teman-teman jika terjadi ketidakseimbangan atau gangguan pada sistem jaring-jaring makanan. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan alam saja, tetapi pada semua kesehatan makhluk hidup yang terlibat di dalamnya. Contoh konflik sosial di Indonesia. Yang pertama, kutukan sumber daya alam yang menghantui Papua. Kehilangan hutan alam. Salah satu persoalan mengenai sumber daya alam di Papua adalah hilangnya hutan secara masif. Salah satu kasusnya adalah penebangan tembaga yang dikelola oleh PT-PT yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan ekosistem di hutan Papua tidak lagi seimbang. 2. Konflik tambang emas di Paboya. Kandungan emas di Paboya yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, daerah yang mempunyai potensial kekayaan emas, sehingga menarik minat perusahaan-perusahaan atau koperasi yang ingin menambang. Hal ini menyebabkan konflik karena masyarakat di sana menganggap wilayah tersebut merupakan wilayah adat atau tanah air dari milik mereka sendiri. Ketiga, krisis iklim yang memicu konflik satwa liar dan manusia.
Krisis iklim membuat perubahan terhadap habitat, ketersediaan dan distribusi sumber daya alam. Karena itu, manusia dan satwa liar mulai menjelajah ke tempat yang lebih aman untuk tinggal dan mencari pakan. Akibatnya, manusia dan satwa liar menjadi semakin dekat yang pada akhirnya mendorong ke konflik manusia dan satwa liar. Sangat berbahaya, bukan? Nah, teman-teman, melihat konflik yang terjadi, apakah kamu hanya diam dan berpangku tangan saja? Tentu, kamu harus melakukan perubahan terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi konflik. Kamu diharapkan menjadi agent of change terhadap sekitar kamu. Yuk, lakukan perubahan dimulai dari diri kamu sendiri. Sekian dan terima kasih.